Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adista Fitriana Wulansari dari UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulung Agung, dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum HKI 5A. Pada video kali ini saya memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Ibu Dr. Zulfatun Nikmah MHum. Langsung saja, saudara, beberapa tahun terakhir manusia tidak hanya bermasyarakat di ruang fisik, namun juga di ruang maya, yakni melalui media sosial. Pergaulan di media sosial tidak jarang diwarnai oleh konflik antar pemilik akun karena ada warganet yang merasa terlanggar haknya, merasa diperlakukan tidak sopan oleh warganet yang lain. Konflik ini juga ada kalanya diselesaikan lewat media sosial, namun tidak sedikit juga yang diselesaikan melalui lembaga penegak hukum. Ini artinya dalam dunia maya pun berlaku kaidah-kaidah sosial. Dan dari uraian tersebut muncullah beberapa pertanyaan, yakni yang pertama, kita dapat menyebutkan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di media sosial yang berupa: yang pertama, kaidah kesopanan, yang kedua, kaidah kesusilaan, dan yang ketiga, kaidah kepercayaan, yang keempat, kaidah hukum. Yang pertama, kaidah kesopanan, yakni kaidah ini mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Hal ini berarti bahwa kita dalam bermedia sosial kita harus berhati-hati dan sangat menjaga etika dalam berkomunikasi atau berkomentar di media sosial. Dan yang kedua, yakni kaidah kesusilaan. Kaidah ini merupakan kaidah yang berasal dari suara hati sanubari manusia masing-masing. Kaidah ini mendorong manusia untuk berbuat baik atau juga menghindari perbuatan buruk. Dan kaidah yang ketiga, yakni kaidah kepercayaan. Kaidah ini yakni sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Kaidah yang keempat, yakni kaidah hukum. Kaidah ini merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Kaidah yang satu ini dibuat oleh lembaga atau badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa dan juga harus ditaati oleh masyarakat. Dan pertanyaan yang kedua, yakni kita bisa menyebutkan contoh dari masing-masing kaidah tersebut. Yang pertama, contoh dari kaidah kesopanan, kita bisa menyebutkan 5, yakni yang pertama, menggunakan pakaian yang layak dan sopan, yakni yang menutup aurat, seperti kita berjilbab. Karena kita sebagai muslimah harus menutup aurat kita dengan rapat-rapat. Jangan sampai diumbar di media sosial. Meskipun terlihat rambut sedikit pun itu sudah merupakan aurat. Nah, jadi kita dalam berpakaian harus yang sopan, yang layak untuk dilihat, intinya yang menutup aurat. Yang kedua, contohnya yaitu menjaga tutur kata, tidak berkata kasar, tidak menghina, meskipun itu di media sosial. Jadi kita harus berhati-hati
dalam bertutur kata meskipun itu di media sosial. Contohnya dalam berkomentar di akun sosmed kita, itu kita harus menjaga tutur kata kita agar tidak melukai atau menyakiti hati warganet yang lain. Contoh yang ketiga yakni memberi salam atau menyapa sesama teman di sosial media. Misalnya kita sudah lama tidak bertemu dengan teman, misal SMP kita dulu. Nah, kita bisa menyapa dia lewat media sosial dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan contoh yang keempat yakni menghargai orang yang lebih tua meskipun itu di media sosial. Jadi kita harus menghargai atau menghormati orang yang lebih tua meskipun itu di dunia maya. Dan contoh yang kelima yakni mengucapkan terima kasih saat dibantu oleh teman kita di sosial media. Misalnya kita dibantu, misal kita punya dagangan lewat online shop. Nah, kita meminta bantuan untuk mereka share dagangan kita. Nah, setelah kita dibantu, kita harus berterima kasih kepada mereka yang sudah membantu kita. Dan sekarang kita masuk ke contoh kaidah kesusilaan. Contoh kaidah kesusilaan yang pertama yakni berkata jujur apa adanya dalam berkata meskipun itu di media sosial. Dan yang kedua, contohnya yakni tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara atau foto yang kurang pantas dilihat di sosial media. Foto-foto yang tidak sopan, kita tidak boleh menyebarkan foto-foto kekerasan misalnya di sosial media agar tidak menimbulkan konflik yang lain. Dan contoh yang ketiga yakni tidak mengganggu ketenangan orang lain di sosial media. Misalnya kita tiba-tiba mencari gara-gara, misal kita mengganggu ketenangan orang lain di sosial media dengan misalnya kita berkomentar yang tidak baik di akun sosial media warganet yang lain. Itu bisa mengganggu ketenangan mereka. Dan contoh yang keempat yakni saling membantu sesama warganet yang lain. Misalnya itu tadi kita membantu share link. Misal ada teman kita yang ikut organisasi, nah dia meminta bantuan kepada kita harus membantu. Misal dia ikut organisasi dan organisasi tersebut mengadakan lomba. Dia meminta kita untuk membantu share link lomba tersebut. Kita harus membantunya. Dan yang contoh kelima yakni menghormati orang lain sesama pengguna sosmed agar kita bisa hidup tenang, agar kita bisa hidup berdampingan secara damai, tidak menimbulkan konflik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kaidah kepercayaan. Contoh yang pertama yakni menjalankan kepercayaan sesuai agamanya masing-masing dengan baik di sosial media. Kita harus menerapkan kepercayaan kita sesuai agama masing-masing. Tidak boleh satu sama lain menghina agamanya. Dan contoh yang kedua yakni saling menghormati kepercayaan orang lain di sosial media. Kita harus menghormati antar agama. Kita harus menghormati, tidak boleh menghina atau mencela agama orang lain. Dan contoh yang ketiga yakni menjaga kerukunan antar umat beragama meskipun itu di sosial media. Misalnya kita menjaga kerukunan ya. Meskipun kita beda agama, kita jangan membeda-bedakan antara agama atau suku yang lain. Kita harus saling menghormati, saling rukun. Jangan sampai ada konflik
yang bisa membawa kita ke jalur hukum. Jadi yang keempat yakni mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama meskipun itu di sosial media. Misalnya kita memposting foto yang tidak seharusnya kita pertontonkan, atau misal kita melihatkan aurat kita. Itu di dalam agama sebagai muslimah kita kan tidak boleh mempertontonkan aurat kita meskipun itu sehelai rambut. Nah, jadi kita harus tutup rapat-rapat aurat kita sebagai muslimah. Dan contoh yang selanjutnya, yang kelima, yakni saling mengingatkan dan saling bertukar pikiran tentang beragama sesuai agama masing-masing dengan warganet yang lain. Kita bisa sharing lewat sosmed. Nah, yang terakhir contoh dari kaidah hukum. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain karena dalam bersosmed juga berlaku Undang-Undang ITE. Dan contoh yang kedua yakni tidak mencemarkan nama baik orang lain di sosmed. Karena itu juga berlaku di Undang-Undang ITE. Jangan sampai kita mencemarkan nama baik orang lain di sosial media, karena itu bisa dibawa ke lembaga penegak hukum. Dan yang ketiga, tidak melanggar itu dari Undang-Undang ITE yang sudah berlaku di negara kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam bersosial media. Dan contoh yang keempat dari kaidah hukum ini yakni tidak menyebarkan atau menyebarkan hoak atau ujaran kebencian. Dan juga yang kelima, kita sebaiknya memposting misalnya berita-berita atau foto yang tidak bertentangan dengan hukum di negara kita. Dan pertanyaan yang ketiga, yakni kita bisa menyebutkan pelanggaran dan sanksi tiap-tiap kaidah sosial yang berlaku di media sosial. Yang pertama, kaidah kesopanan. Contoh pelanggarannya yakni berbicara tidak sopan dengan orang yang lebih tua. Nah, bisa dikenakan sanksi bagi pelanggarnya, yaitu memang sanksi ini tidak ditegaskan, akan tetapi dapat diberikan oleh masyarakat itu sendiri, yakni yang berupa cemoohan, celaan, hinaan. Itu bisa dilakukan oleh warganet jika kita tidak berbicara sopan dengan orang yang lebih tua di sosial media. Dan yang kedua yaitu contoh pelanggaran kaidah kesusilaan, yakni saling menolong sesama warganet dan tidak memandang rendah warganet yang lain. Sanksinya itu kita merasa malu jika kita tidak menolong dan kita merendahkan warganet yang lain di sosial media. Kita bisa merasa malu sendiri dengan warganet yang lain, dan juga kita bisa dicela, kita bisa dapat celaan dari netizen. Yang ketiga, contoh pelanggaran dari kaidah kepercayaan, yakni contoh pelanggarannya mencela agama orang lain, memfitnah warganet yang lain. Padahal kita tidak tahu kebenarannya. Kita juga tidak misal kita tidak mengenal warganet tersebut, kita memfitnah atau mencela agama orang lain di dalam sosial media. Sanksinya berupa kita mendapatkan dosa, itu pasti, dan juga siksaan nanti di akhirat. Sebaiknya kita dalam bersosial media harus bijak, jangan sampai menimbulkan konflik.
Kita sebaiknya hidup rukun, damai meskipun itu di sosial media. Dan juga contoh dari kaidah hukum pelanggarannya yaitu kita mengambil hasil karya orang lain tanpa seizin atau biasanya disebut plagiat. Nah, misal kita mendapatkan tugas, nah kita mengambil sumber dari hasil karya orang lain tanpa mencantumkan footnote atau sumbernya. Itu pelanggarannya, sanksinya bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Karena dalam negara kita, negara hukum ini, itu berlaku Undang-Undang ITE bagi yang melanggarnya. Itu sanksinya. Dan muncul pertanyaan yang keempat, yakni pengalaman dalam bersosial media yang menunjukkan komitmen untuk mentaati kaidah-kaidah sosial ini, yakni komitmen saya dalam bersosmed itu lebih berhati-hati dan bijak dalam penggunaan sosial media. Kita memang di sosial media diberikan kebebasan, akan tetapi dalam kebebasan tersebut bukan berarti kita bisa seenaknya sendiri. Kita bisa memposting semua yang kita mau atau yang melanggar hukum. Itu jangan sampai. Jadi meskipun kita diberikan kebebasan dalam penggunaan bersosial media, kita harus bijak dalam menggunakannya. Terus tidak berkomentar yang kurang pantas untuk dibaca oleh warganet yang lain, dan juga tidak mengumbar ujaran kebencian, tidak memposting foto yang kurang sopan atau yang kelihatan auratnya, dan tidak menyebarkan informasi yang kurang jelas kebenarannya atau hoax. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang kelima, yakni marilah kita mentaati kaidah-kaidah sosial yang berlaku di media sosial ini, dan ketika kita sudah mentaati kaidah tersebut, tentunya kita merasakan manfaatnya. Nah, maka dari itu marilah kita semua mentaati kaidah-kaidah sosial yang berlaku di media sosial. Karena itu juga yang akan mendapatkan manfaatnya itu kita. Jadi kita harus benar-benar mentaati kaidah sosial walaupun itu di media sosial. Contohnya salah satunya yaitu seperti kita merasa tenang, merasa damai dalam bersosmed, tidak ada konflik. Karena itu kita bijak dalam penggunaan bersosial media sehingga tidak ada atau tidak menimbulkan konflik di sosial media. Jadi marilah kita berbijak dalam menggunakan sosial media, dan kita harus mentaati kaidah-kaidah sosial yang berlaku di media sosial. Sekian paparan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.